hukum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Pendapat tersebut berakhir dengan amar. Amarnya satu, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. Dua, menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Demikian yang bisa kami sampaikan terhadap perkara nomor 128 PK Tun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini adalah hari yang sangat penting ya dalam sejarah politik Indonesia modern, karena MA, Mahkamah Agung, menolak gugatan Muldoko dan kawan-kawan soal keabsahan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY, dan itu berarti AHY Agus Harimurti Yudhoyono tetap sah sebagai pengurus ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang diakui oleh pemerintah ya. Ini berarti konsekuensinya Partai Demokrat pimpinan AHY tetap solid bersama PKS dan Nasdem mendukung Anies Baswedan. Kalau sampai misalnya diterima PK dari Muldoko, itu berbahaya karena kemudian kepengurusan berpindah Partai Demokrat ke ketua umum yang baru Muldoko. Dan itu berarti akan tidak mungkin mendukung Anies Baswedan kalau Demokrat itu dipimpin oleh Muldoko yang merupakan KSP, bagian dari istana. Dan kita tahu istana mengharamkan Anies Baswedan itu sebagai calon presiden dan dihalang-halangi sejak semula. Dan inilah halangan yang pertama berhasil disingkirkan oleh Anies Baswedan dengan ditolaknya PK peninjauan kembali Muldoko. Kalau sampai berhasil, itu berarti kursi yang mengusung Anies yang minimal harus 115 atau 20% dari presiden threshold itu tidak tercapai karena kursi Nasdem itu 59, Demokrat itu 54, dan PKS itu 50. Kalau PK-nya ini diterima Muldoko, maka yang mendukung Anies tinggal Nasdem 59 dan PKS 50, itu artinya tinggal 109 kursi, dan gugurlah harapan masyarakat untuk melihat presiden baru karena tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan di KPU sebagai calon presiden karena kurang dari 115 kursi atau 20%. Alhamdulillah ya, sejarah politik Indonesia modern mencatat hari ini 10 Agustus 2023 adalah hari yang menentukan ya, karena istilahnya begal politik tidak terjadi yang dimotori oleh Muldoko, sang jenderal itu. Dan kita sayangkan sebagaimana Dr. Hinca Panjaitan ya, bagian hukum dari Partai Demokrat, moga-moga tidak ada Muldoko lain yang mencoba mencopet, kalau bahasanya Denny Indrayana, membegal, mencopet partai politik yang sudah sah ya. Dan ini tampaknya halangan-halangan untuk Anies Baswedan. Setelah yang dikhawatirkan ini tidak terjadi, maka kemungkinannya lewat JIS sudah tidak mampu lagi lewat rumput Jakarta International Stadium, karena FIFA sekarang menunjuk Jakarta International Stadium itu menjadi
salah satu stadion utama untuk kejuaraan dunia. Mungkin lawan-lawan politik dari Anies Baswedan terus mencari akal, ya, mencari makar, mencari rencana-rencana jahat untuk betul-betul menjagokan ya Ganjar dan Prabowo dan menyingkirkan Anies dari pentas nasional. Tetapi orang lupa ya, langit zaman itu sudah berubah, semangat zaman sudah berubah. Kebatinan masyarakat ingin perubahan setelah sumpek dipimpin oleh Presiden Jokowi yang tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Pekerjaan susah, kesenjangan kaya miskin itu makin melebar, ya. Indeks korupsi itu justru jatuh ya, dalam persepsi indeks Corruption Perception Index, ya, indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional dari 34 jatuh menjadi dari 38 menjadi 34, sementara negeri yang paling korup adalah Somalia, 12 nilainya. Korupsi di mana-mana, utang membesar, dominasi Tiongkok itu begitu terasa ya. Tenaga kerja asingnya itu Tiongkok itu mendominasi dalam proyek-proyek Cina yang banyaknya hampir 16.000, 15.000 sekian. Dan ketergantungan kita terhadap utang Cina begitu besar, sementara buzzer-buzzer sengaja dipelihara oleh istana yang justru merusak suasana demokrasi kita. Di saat pemilu sudah selesai seharusnya buzzer itu hilang, tetapi buzzer itu dipelihara untuk mendukung kekuasaan, semacam parlemen, bukan parlemen, semacam kalau bahasa Faisal Assegaf, semacam premanisme yang dipelihara oleh istana ya. Ya moga-moga nanti kalau ada kepemimpinan baru dan insya Allah presiden barunya adalah Anies Baswedan, kita berharap Anies tidak memelihara relawan-relawan setelah dia terpilih menjadi presiden, dan relawan itu harus dibubarkan ya, relawan Anies Baswedan, dan dia harus diperintahkan oleh Anies Baswedan atau mereka harus membubarkan diri supaya kita kembali menjadi negara demokrasi yang sehat dan orang-orang yang berbeda pendapat seperti Rocky Gerung yang memposisikan dirinya sebagai pendidik demokrasi tidak lagi diuber-uber polisi karena pikiran-pikirannya yang betul-betul mencerahkan tetapi mengganggu ya para relawan dari Jokowi. Tidak ada lagi orang-orang yang dipenjara gara-gara melakukan kritik-kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dialami. Mereka masuk penjara Dr. Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Ruslan Buton, Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Bahar, Gus Nur, Bambang Tri, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebut. Semakin disebut semakin banyak yang ketinggalan. Orang-orang yang berbeda pendapat masuk penjara, padahal Habibie sudah mengingatkan penjara adalah tempatnya orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat kriminal, tetapi penjara bukanlah tempat orang yang berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.